Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, ayuhat talabah, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan perdana kita pada hari ini, insyaallah kita akan masuk ke dalam inti materi pelajaran kita, yaitu pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ya, pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Pada pertemuan perdana kita pada hari ini, ya kita akan masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu Ad-Darsul Awal. Ya. Pada pelajaran kali ini kita dikenalkan dengan kata yang pertama, yaitu adalah hadza. Ya. Hadza, ma'asyiral muslimin, kalau di dalam istilah bahasa Arab itu dikenal dengan namanya isim isyarah. Ya, isim isyarah, isim kata benda. Isyarah adalah yang digunakan untuk memberikan isyarat. Ya, hadza, yang mana kalau kita terjemahkan biasa dengan ini. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, ma'asyiral muslimin, yang namanya isim isyarah itu bukan hadza, ya, bukan hadza, tapi yang menjadi isim isyarah dalam pelajaran perdana ini adalah zanya. Nah, inilah yang disebut dengan isim isyarah. Dan kalau kita bedah lagi, ya, ternyata huruf H ini adalah namanya hak tanbih. Ya, jadi asalnya susunannya itu seperti ini. Hadza. Nah, hadza. Hadzanya ini adalah isim isyarah, sedangkan haknya adalah hak tanbih. Apa itu hak tanbih? Hak tanbih adalah hak yang digunakan agar lawan bicara kita fokus dan perhatian akan apa yang mau kita sampaikan. Ya, inilah yang dimaksud dengan hak tanbih. Dan perlu kita ingat, yang namanya isim isyarah adalah huruf zanya. Inilah dia yang namanya isim isyarah. Ya, isim isyarah. Kemudian yang ingin pada pertemuan kali ini yang mungkin menjadi fokus kita adalah bahwasanya hadza itu dibaca panjang mat. Hadza, hadza, hanya dibaca dengan panjang. Kemudian penulis rahimahullah membawakan sebuah contoh, yaitu hadza baitun. Ya, hadza baitun, yang mana kalau kita terjemahkan, ini rumah. Ya. Ini rumah. Hadza baitun. Ya. Namun dalam metode kita kali ini agak sedikit berbeda. Berbedanya adalah bahwasanya di sana ada mungkin sedikit tambahan, ya. Yang mana tambahan ini sejauh pengalaman kami sangat-sangat membantu bagi para pelajar yang mulai menggeluti atau menekuni bahasa Arab, yang mana ini sangat membantu sekali nanti di pelajaran nahwu dan pelajaran sorof. Bagaimana metodenya? Metodenya adalah tadi kalau kita terjemahkan secara tekstual menjadi hadza baitun, ini rumah. Nah, kita beri sedikit tambahan. Apa tambahannya? Hadza, ini adalah. Nah, adalah sebuah
rumah. Jadi ada sedikit dua tambahan. Ini adalah sebuah rumah. Kenapa demikian? Nah, karena nanti sangat berpengaruh dalam susunan-susunan dalam bahasa Arab. Ini adalah sebuah, ya, sebuah rumah. Sebuah yang menunjukkan bahwasanya baitun ini bentuk tunggal. Yang mana kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mufrad. Ya, disebut dengan istilah mufrad. Ini adalah sebuah rumah bentuk tunggal. Kemudian di gambar setelahnya penulis menyebutkan hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Bisa demikian atau ini adalah sebuah masjid. Intinya, ma'asyiral muslimin, tidak harus kaku. Intinya kita paham bahwasanya masjid di sini jumlahnya adalah satu, ya. Rumah di sini yang dimaksud adalah jumlahnya satu. Bisa kita terjemahkan dengan hadza masjidun, ini adalah masjid, atau tidak mengapa juga kalau kita menerjemahkan dengan ini masjid. Yang penting kita paham bahwasanya maksudnya adalah tunggal atau mufrad. Di contoh berikutnya penulis menyebutkan hadza babun. Hadza babun. Ini adalah rumah. Ya, ini adalah rumah. Di gambar setelahnya ada hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku atau ini adalah buku. Ya, nanti bisa kita pelajari bersama, akan kita ketahui kenapa kita akan perlu menambahkan adalah, kenapa kita perlu sekiranya menambahkan kata sebuah atau yang semisalnya, karena ini nanti berkaitan erat dengan pelajaran nahwu, demikian pula pelajaran shorof. Hadza kitabun, kita kembali, ini adalah buku. Kemudian hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci atau ini adalah kunci. Bisa. Kemudian di gambar setelahnya ada hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah meja atau ini adalah sebuah meja. Hadza maktabun. Kemudian hadza sarirun. Hadza sarirun. Sedikit mengingatkan kepada para peserta sekalian bahwasanya di dalam bahasa Arab panjang dan pendek itu sangat-sangat mempengaruhi arti. Ya, panjang sedikit atau pendek sedikit itu memiliki arti yang berbeda. Ya, maka di sini kami mengingatkan hadza sarirun. Sekiranya kita mengulang-ulang apa yang baru saja kita pelajari bersama, agar apa yang kita pelajari di sini bisa tertancap dalam benak kita dan kita pun terbiasa. Misal contohnya, hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah sebuah ranjang atau dipan. Ya, tatkala kita dengar kata sarirun, ya, itu sudah ada bayangan dalam benak kita bahwasanya sarirun itu terdiri dari 4 huruf. Apa saja 4 huruf sarirun? Di sana ada huruf sin, ada huruf ro, kemudian ya dan ro lagi. Sarirun. Ya, kita tidak akan menerka-nerka, kita tidak perlu membayangkan lagi karena itu sudah tertancap dalam benak kita. Kemudian contoh setelahnya yang disebutkan oleh penulis hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Kemudian di gambar setelahnya penulis mulai menambahkan sedikit pelajaran bagi kita. Ya. Ma hadza. Ma hadza. Mungkin kita sudah bisa menebak ya, karena di sini ada tanda tanya. Ma hadza, apa ini? Ya. Ma
di sini disebut juga dengan ma istifhamiyah. Ya. Apa itu ma istifhamiyah? Ma yang digunakan untuk bertanya, yang biasa kalau kita terjemahkan dengan apa ini. Ya, ma hadza, apa ini? Ya. Kemudian beliau mulai masuk pada ma hadza, apa ini? Ya, hadza baitun. Ini adalah rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya na'am. Hadza baitun. Ya, di sini mungkin kita ada sedikit kebingungan ya. Di sebelumnya penulis menyebutkan ma, kemudian setelahnya ada huruf a. Ya, fungsi dari kedua huruf ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, fungsinya sama. Ya, antara a dan ma itu fungsinya sama. Fungsinya apa? Istifhamiyah, untuk bertanya. Namun di sana ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya sangat mudah sekali. Kalau ma, ya, ma hadza, kalau kita perhatikan contohnya adalah apa ini? Jawabannya adalah hadza baitun. Ya, mudah. Tapi kalau ahadza baitun, apakah ini rumah? Maka kalau kita perhatikan, jawabannya adalah ada unsur na'am. Ya, harus ada na'am. Itu dia. Hadza baitun. Ahadza baitun. Na'am. Hadza baitun. Ada na'am. Kemudian, kalau kita teliti kembali, nah, kita baca terlebih dahulu. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini adalah baju, ya, baju. Kemudian a, nah kita bertemu lagi. Ahadza sarirun, apakah ini sebuah ranjang, sebuah dipan? Jawabannya adalah la. Ya, itu dia. La. Ini hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Jadi, ma'asyiral muslimin, dalam penggunaan ma, ya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jawabannya apabila kita menggunakan hamzah istifhamiyah, jawaban yang pertama ada na'am. Ya, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah la. Nah, harus ada salah satu dari dua huruf ini. Ya, itulah sedikit perbedaan antara ma istifhamiyah, demikian pula hamzah istifhamiyah. Kita katakan hamzah a. Seperti itu. Tapi ya, mudah saja, fungsinya sama. Fungsinya digunakan untuk bertanya. Kalau ma kita terjemah dengan ma hadza, apa ini? Ya, apa ini? Tapi kalau ahadza, apakah ini? Nah, itu ada sedikit perbedaan di sana. Kemudian penulis melanjutkan, ahadza miftahun, apakah ini kunci? Jawabannya la, hadza qalamun. Tidak, ini adalah sebuah pena. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini adalah bintang. Ya, kemudian ya di sini penulis rahimahullah menyebutkan sebuah tamrin. Apa itu tamrin? Tamrin adalah latihan. Di sini mungkin kepada para ikhwan dan akhwat yang mungkin memiliki kitab Durusul Lughah secara fisik, mungkin bisa kita jawab, bisa kita tulis di buku tersebut. Ya, di sini penulis ingin kita menjawab sesuai dengan gambar yang beliau sebutkan di dalam buku ini. Beliau menjawab ma hadza, apa ini? Kita jawabannya sesuai dengan gambar di samping. Kemudian ma hadza, jawabannya seperti
tertera yang di samping, dan ini kita jawab sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, ya, seperti itu. Nah, kemudian di latihan kedua juga sama, ada seperti ahadza baitun, kita jawab apa yang kira-kira sesuai dengan gambar di samping. Ahadza miftahun, ya sama seperti latihan yang sebelumnya. Ahadza qamisun, ahadza najmun, ya. Demikianlah ma'asyiral muslimin, mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan perdana kita pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila di antara ikhwan dan akhwat sekalian ada yang mungkin kurang jelas dari penyampaian kami, mungkin bisa segera ditanyakan dan akan kami jawab, dan akan segera kami jawab. Demikianlah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.